Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Anggraini yang merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Riau, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Psikoanalisis Tokoh Ara dalam roman Larasati karya Pramudia Anantatur. Di sini saya akan menjelaskan pertama kali yaitu bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini terdapat latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini saya memaparkan beberapa pengertian karya sastra menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Pradopo. Menurut Pradopo, suatu karya sastra yang kian banyak memancarkan tingkat pengalaman jiwa merupakan keutuhan yang akan tinggi nilainya. Ditambah lagi, bila pengalaman itu makin lengkap, karya sastra menjadi semakin hidup, besar, dan agung. Roman Larasati ini merupakan salah satu roman karya Pramudia Anantatur, seorang penulis yang secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Nah, adapun alasan saya untuk meneliti roman Larasati ini ialah dikarenakan karena roman Larasati ini merupakan roman yang memaparkan dan mendeskripsikan situasi sosial dan mempengaruhi dan menjadi penyebab timbulnya berbagai sikap manusia dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, dalam roman ini digambarkan situasi pergejolakan revolusi Indonesia pasca proklamasi yang tidak menentu akibat adanya kestabilan kekuasaan. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana deskripsi kepribadian tokoh Ara dalam roman Larasati berdasarkan teori kepribadian psikologi Sigmund Freud. Yang kedua, bagaimana sikap tokoh Ara dalam menghadapi konflik tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana konflik psikologi yang dihadapi tokoh Ara dalam roman Larasati. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan kepribadian tokoh Ara dalam roman Larasati berdasarkan teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud, dan yang kedua mendeskripsikan sikap tokoh Ara dalam menghadapi konflik tersebut, dan yang ketiga mendeskripsikan konflik psikologi yang dialami tokoh Ara dalam roman Larasati. Nah, manfaat penelitian. Nah, di dalam manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis. Nah, manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai studi sastra Indonesia, khususnya dengan pendekatan psikologi sastra. Nah, selanjutnya manfaat penelitian secara praktis. Manfaat penelitian secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami isi cerita dalam roman Larasati, terutama kondisi kejiwaan para tokoh dan konflik yang dihadapi dalam roman Larasati ini. Nah, selanjutnya batasan masalah. Dalam penelitian ini, agar peneliti tetap terfokus dan tidak melebar melewati fokus permasalahan, perlu adanya batasan masalah. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada deskripsi kepribadian tokoh Ara dalam roman Larasati berdasarkan teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud, konflik psikologis yang dialami tokoh Ara, serta sikap tokoh Ara dalam menghadapi konflik tersebut. Nah, selanjutnya definisi operasional. Dalam definisi operasional, penulis menjelaskan beberapa istilah yang relevan dengan masalah dalam penulisan ini, sehingga dapat mempermudah pembaca memahami orientasi dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang relevan dalam masalah utama dalam penelitian ini tentang psikoanalisis tokoh Ara dalam roman Larasati karya Pramudia Anantatur. Yang pertama, psikoanalisis Sigmund Freud dapat merupakan struktur dan mekanisme pertahanan jiwa. Yang kedua, roman atau novel dalam KBBI adalah karangan prosa yang panjang yang menghubungkan rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan yang di sekelilingnya dengan menonjolkan aspek dan sifat setiap pelaku. Setelah pembahasan bab 1, kita masuk kepada pembahasan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini terdapat hakikat sastra atau pengertian sastra. Sastra dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dalam perkembangannya, sastra telah selalu menghadirkan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Peristiwa yang digambarkan dalam karya sastra bisa terjadi dalam kehidupan nyata maupun di alam nyata.
Sastra merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan melalui bahasa. Nah, menurut Surgiati 2002 halaman 2 berpendapat bahwa karya sastra merupakan khazanah intelektual dengan cara sendiri merekam dan menyuarakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, karya sastra berbeda dengan teori-teori, tidak hanya berbicara kepada intelektual pembacanya, melainkan secara keseluruhan kepribadiannya. Selanjutnya jenis-jenis sastra. Nah, sastra ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, mantra, serta penyusunan larik dan bait. Nah, selanjutnya roman atau novel. Roman atau novel adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, selanjutnya drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, peran, atau dialog yang dipentaskan. Nah, selanjutnya cerpen. Menurut Peo dalam Nurgiantoro halaman 210 mengatakan bahwa cerpen merupakan sebuah cerita sastra yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira antara setengah sampai 2 jam. Dalam hal ini, cerita dalam cerpen tidak mungkin dapat dilakukan untuk sebuah novel. Selanjutnya, pengertian novel. Kata novel berasal dari bahasa Latin novelius yang diturunkan dari kata novis yang berarti baru. Karena jika dibandingkan dengan jenis sastra lainnya seperti puisi dan drama, jenis novel muncul kemudian. Novel pertama lahir di Inggris tahun 1740 yang berjudul Pamela. Novel sebagai karya kreatif yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dalam halus, yakni menyajikan bukan kenyataan yang ada di dalam dunia, tetapi cerminan dari kenyataan itu. Pengertian psikologi sastra. Dalam psikologi sastra, suatu pendekatan yang menelaah aspek kejiwaan dalam sastra. Dalam hal ini, telaah psikologi sastra muncul karena didasari bahwa sastra memiliki hubungan dengan masalah psikologi. Nah, di dalam psikologi sastra ini membahas 3 aspek, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id adalah aspek biologis yang merupakan sistem asli dalam kepribadian seseorang. Sedangkan ego adalah aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan baik dengan dunia nyata. Selanjutnya, superego. Superego adalah aspek sosiologi kepribadian, merupakan watak dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana yang ditafsirkan seseorang atau orang tua kepada anaknya lewat perintah-perintah atau larangan-larangan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat sumber data dan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah Roman Larasati karya Pramudia Anantatur yang diterbitkan oleh Lentera Dipantara tahun 2018, cetakan 11 dengan tebal 183 halaman. Selanjutnya, data. Data merupakan bahan atau fakta yang sudah dicatat yang dapat diobservasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data dalam penelitian ini adalah Roman Larasati karya Pramudia Anantatur. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap teknik pengelolaan data. Tahap-tahap tersebut adalah yang pertama tahap deskriptif, yaitu data yang diperoleh dihubungkan dengan permasalahan, kemudian dilakukan tahap pendeskriptifan dan pengidentifikasian. Selanjutnya, tahap klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan data yang telah dideskripsikan sesuai dengan permasalahan masing-masing. Selanjutnya, tahap analisis, yaitu mengadakan analisis data yang telah diklasifikasikan menurut kelompok-kelompoknya masing-masing berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian. Nah, selanjutnya tahap interpretasi, yaitu menafsirkan hasil analisis data untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang terakhir yaitu tahap evaluasi, yaitu tahap pengecekan terhadap hasil analisis data untuk meneliti kebenaran sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, sekianlah presentasi dari proposal saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.